Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidzatul Uluma. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kegiatan deresan terhadap kualitas hafalan santri di pondok pesantren Al-Ghurabah. Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan deresan. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, membaca ayat yang akan dihafal. Kedua, menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat yang hendak dihafal. Ketiga, menghafal ayat per ayat sampai batas materi. Keempat, mengulang hafalan sampai benar-benar lancar. Kelima, wajib mengulang hafalan atau takrib kembali. Yang terakhir yaitu tasmi'. Nah, di sini istilah tasmi' adalah mensimakkan hafalan yang sudah dihafal di hadapan perseorangan maupun jemaah. Nah, dengan demikian seorang penghafal Al-Quran dapat mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya. Karena apa? Karena kadang kala para penghafal Al-Quran lengah dalam menghafal atau mengucapkan huruf yang hendak dihafal. Selanjutnya, metode dalam kegiatan deresan. Nah, di sini metodenya ada 3. Yang pertama, deresan hafalan secara mandiri atau sendiri. Penghafal Al-Quran harus bisa membagi waktu untuk deresan maupun menambah hafalan yang baru. Untuk hafalan yang baru, harus lebih sering deresan minimal seminggu 2 kali. Dan hafalan yang sudah lama perlu pula deresan setiap hari. Maksudnya, hafalan yang bertambah banyak maka wajib pula ada waktu untuk deresan. Terkait tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu murojaah. Untuk setiap merawat hafalan tentunya terdapat berlimpah cara yang dapat dikerjakan dan banyak yang sudah diajarkan. Cara untuk menjaga yaitu dengan memperbanyak mengulang hafalan dengan cara menghatamkan 1 bulan sekali atau 1 kali selama seminggu, dan ada pula yang khatam dalam waktu 2 hari. Nah, yang kedua ini caranya yaitu murojaah malam. Ketika menghafal, seyogyanya mengharuskan diri supaya sering bangun malam untuk murojaah hafalan baru dan terus murojaah hafalan yang lama. Sekarang metode yang kedua yaitu deresan hafalan bersama-sama. Untuk deresan, seorang penghafal hendaknya melakukan deresan dengan 2-3 teman atau lebih. Deresan bisa dikerjakan dengan cara yang pertama, duduk berhadapan. Nah, setiap orang membaca materi deresan yang ditetapkan atau 1 halaman misalnya secara bergantian, dan ketika yang lain membaca, yang lainnya mendengarkan. Cara yang kedua yaitu duduk secara bersandingan seperti dalam sholat kemudian mensimakkan hafalan masing-masing. Metode yang ketiga yaitu deresan hafalan di hadapan ustazah. Seorang yang menghafal Al-Quran harus selalu menghadap ustazah untuk deresan hafalan yang sudah diajukan. Materi deresan yang dibaca harus lebih banyak dari materi hafalan baru, yaitu 1:10. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dalam kegiatan deresan. Nah, di sini kelemahannya yakni pertama, ketika terjadi kesalahan dalam mengulang hafalan dengan sendiri, maka tidak ada yang membenarkan kesalahan tersebut. Kedua, membutuhkan waktu yang lama dan harus terus-menerus mengulang. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran maka harus siap untuk terus-menerus mengulang-ulang hafalannya. Selain kelemahannya, kelebihannya yang pertama yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam melafalkan ayat, sehingga dalam melafalkan ayat
dengan benar sesuai dengan makhraj ilmu tajwid yang tepat. Yang kedua yaitu memperkokoh hafalan yang pernah dihafal. Yang ketiga, meningkatkan ingatan. Ketika seorang penghafal mengulang-ulang ayat yang ia hafal, ketika itu pula prosentase kekuatan ingatannya akan bertambah. Dan yang keempat yaitu pengulangan menjadikan proses menghafal lebih cepat dan mampu bertahan lama di dalam ingatan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menghafal Al-Quran. Problem yang dihadapi oleh para penghafal Al-Quran ya bermacam-macam, mulai dari pengembangan minat, kesulitan menjaga hafalan, pembagian waktu, sampai kepada metode penghafal Al-Quran itu sendiri. Di sini ada beberapa faktor pendukung dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin senantiasa percaya atas datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kontinu meskipun sedikit, seperti pepatah Arab mengatakan tetesan air bisa melubangi batu. Nah, peribahasa ini memberikan isyarat bahwa sesuatu yang kecil tapi dilakukan terus-menerus akan memberikan kekuatan dan kekokohan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, mengeraskan bacaan dan melakukannya. Faktor penghambat dalam menghafal Al-Quran itu ada 6. Pertama, menghafal yang sulit. Kedua, ayat yang dihafal sering lupa. Yang ketiga, banyak ayat-ayat yang serupa. Yang keempat, gangguan internal dan eksternal. Yang kelima, banyak kesibukan. Dan yang keenam, melemahnya semangat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.